Erick Thohir ditunjuk sebagai Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi Ma'ruf di Pilpres 2019. Sosok Erick dianggap memiliki kualitas manajerial mumpuni dan memiliki kedekatan dengan pemilih milenial. Apa strategi di balik penunjukan Erick sebagai ujung tombak tim ses koalisi dan akan seperti apa tim kampanye nasional di bawah Erick Thohir? Inilah Prime Talk, Erick Thohir pimpin tim ses Jokowi. Tim kampanye nasional adalah Bapak Erick Thohir. Seluruh parpol pengusung Jokowi Ma'ruf mengaku tak masalah dengan pilihan Presiden Joko Widodo mendaulat Erick Thohir sebagai Ketua Tim Kampanye Nasional di Pilpres 2019. Pasalnya Ketua Inasgok itu memiliki kelebihan di bidang kepemimpinan, manajerial hingga penggalangan dana. Kita tentu saja dengan senang hati mendukungnya. Kami berpikir dengan kehadiran Pak Erick Thohir, apakah sebagai ketua ataupun yang lainnya, dalam posisi yang lainnya, itu akan memberikan semangat yang cukup besar. Saya kira itu kita menaruh harapan energi baru yang bisa mengambil ceruk pemula dan milenial sekaligus juga pelaku ekonomi. Tak hanya parpol pengusung Jokowi Ma'ruf, Wakil Presiden Yusuf Kala juga menilai Erick Thohir memiliki kelebihan yakni profesionalisme dalam bekerja. Namun JK belum mengetahui rekam jejak Erick Thohir di dunia politik. Ya saya belum tahu. Kalau soal kerja Erick hebat, buktinya Asian Games. Ya. Tapi saya tidak tahu di bidang politik. Saya belum tahu. Anak hebat untuk bekerja. Di bidang olahraga, di bidang begini-begini. Saya tidak tahu. Jangan tanya sama saya. Terpilihnya Erick Thohir sebagai Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi Ma'ruf nantinya akan segera didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum guna melengkapi struktur Tim Kampanye Nasional di Pilpres 2019. Tim Liputan Metro TV. Erick Thohir resmi ditunjuk sebagai Ketua Tim Kampanye Jokowi Ma'ruf untuk Pilpres nanti. Kita akan membahasnya bersama dengan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Koalisi Jokowi Ma'ruf Arsul Sani yang bergabung dari Posko Cemara dan hadir bersama kami di studio Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Bang Hanta Yuda. Namun sebelumnya terlebih dahulu kita simak pernyataan dari Presiden Jokowi mengapa memilih Erick. Ini bukan urusan berpolitik, ini urusan manajemen mengelola kampanye ini sehingga bisa berjalan dengan baik. Kombinasi politiknya kan juga banyak sekali. Politik kurang apa? Sekjen kurang apa? Nanti di Dewan Penasihat semuanya akan ketua partai. Dewan Pengarah ada Pak JK juga dengan apa? Background pengalaman panjang di bidang politik. Ya, langsung saja saya menyapa Pak Arsul. Pak Arsul, sebenarnya kalau kita bicara soal nama Erick Thohir ini, apakah memang sudah lama dipertimbangkan atau memang baru ketika kemarin nih Asian Games selesai akhirnya menjadi pertimbangan untuk memilih? Sayang sekali sambungan kita terputus, kita ke Bang Hanta. Terlebih dahulu Bang Hanta, Anda melihat penunjukan Erick ini apakah memang ada strategi politik tertentu? Ya tentu saja yang ketika Pak Jokowi berpasangan dengan Pak Ma'ruf dari senioritas dan seterusnya yang jadi catatan pada saat itu adalah meskipun Pak Jokowi sebenarnya punya potensi sejak awal di penerimaan di pemilih muda, generasi milenial sebenarnya juga relatif kuat, tetapi dengan kehadiran Erick Thohir tentu juga menambah potensi itu dengan melihat komposisi Pak Prabowo misalnya mengambil Sandiaga Uno, itu mengimbangi strategi dari sisi itu. Tetapi strategi simbolik semacam ini juga jauh lebih penting di luar itu adalah kemampuan. Jadi karena tim pemenangan ini adalah tim yang akan menggerakkan betul-betul menjalankan strategi besarnya. Tentu strategi bukan hanya ditentukan oleh seorang ketua tim pemenangan, oleh tim besar dan seterusnya. Ada partai di sana,
Nah, karena itu dengan kemampuan manajerial yang mumpuni tentu dibutuhkan untuk menggerakkan, mengoperasionalisasi dari strategi-strategi besar tadi kira-kira. Dan ini dimiliki karakter ini oleh Erick Thohir. Dimiliki tentu saja, karena Erick Thohir kita tahu kalau dilihat rekam jejaknya relatif positif, tidak hanya di level nasional tapi juga internasional, jejaring politiknya cukup, jejaring internasional terutama itu cukup kuat karena dia di bisnis terusnya. Yang kedua, yang juga disampaikan oleh Sandiaga Uno belakangan ketika dia ditetapkan sebagai cawapres, juga isu-isu ekonomi yang akan dimunculkan dalam kampanye-kampanye. Dengan hadirnya Erick Thohir yang juga sahabatnya Sandiaga Uno, menurut saya ini juga taktik dari Pak Jokowi yang relatif untuk menjawab itu. Kira-kira bukan blokade, kalau main catur itu kira langkahnya sudah diantisipasi semua. Nah, itu bagian dari strategi yang menurut saya menarik. Dan selain itu secara simbolik, figur-figur semacam ini juga membawa dampak yang tadi saya katakan, komposisi. Jadi selain dipilih capres-cawapres figurnya, ada figur JK yang senioritas di sisi politik sangat kuat, kemudian ada Erick Thohir di sisi itu. Tetapi itu kan potensi. Ujung dari semua itu selain branding di udara, strategi kampanye di udara, tetap dibutuhkan Erick Thohir yang kemampuan manajer yang dibutuhkan adalah soal serangan darat, treatment darat, strategi darat, menemui kantong-kantong pemilih di darat, di basis-basis pemilih itu juga membutuhkan manajerial yang tidak sederhana, butuh kemampuan yang relatif. Sebelum kita bahas soal apa yang nantinya harus diprioritasin begitu soal di darat, tadi Bang Hanta nyebut soal Erick ini merupakan sahabatnya dari Sandi. Itu termasuk strategi juga atau tidak? Ya, itu termasuk. Saya lihat ya statement Mas Sandiaga Uno di media yang agak meragukan apakah Erick Thohir akan menerima karena persahabatan itu. Nah, ternyata justru menerima. Ternyata juga ternyata Pak Erick Thohir juga dekat dengan Pak Jokowi ini kira-kira dengan intens mempersiapkan Asian Games dan seterusnya mungkin. Nah, ini juga mungkin agak sulit. Mungkin ini juga harus dipikirkan dari pihak Sandi dan Prabowo. Tadi saya lihat juga di Metro TV ada pertemuan. Nah, ini kan bagian nama juga kompetisi. Kompetisi itu melihat lawan, tidak boleh asik sendiri. Strategi tidak boleh asik sendiri. Komposisi, posturnya juga melihat lawannya siapa. Ibarat tanding balapan, misalnya lari dan seterusnya, itu melihat kekuatan lawan juga. Nah, ini juga menurut saya komposisi yang menarik. Jadi kira-kira Pak Jokowi ada Pak Ma'ruf yang senior, ada Pak JK yang senior, di sebelahnya ada Erick Thohir yang jadi muda balance lah ya. Betul. Nah, kita langsung sapa lagi Pak Arsul yang sudah ada di Posko Cemara. Coba saya tes dulu, Pak Arsul bisa mendengar saya dengan jelas? Bisa. Siap, Andini. Jelas. Pak Arsul, sebenarnya kalau kita bicara soal nama Erick Thohir, apakah memang sudah lama jadi pertimbangan atau ketika Asian Games berjalan, kemudian penyelenggaraannya sukses, jadi prioritas utama begitu nama ini untuk jadi ketua? Jadi kan sebetulnya sejak sebelum Asian Games itu berjalan, ke Pak Jokowi dan juga kepada kami-kami yang di partai politik di 9 sekjen ini kan menerima banyak usulan ya tentang sosok yang tepat atau dianggap tepat untuk menjadi ketua tim kampanye nasional Pak Jokowi Kiai Ma'ruf Amin ini. Nah, memang kemudian setelah pembukaan Asian Games yang sukses dan kemudian Asian Games-nya berproses berjalan sampai penutupan yang sukses, makin banyak yang kemudian mengusulkan nama Pak Erick itu. Jadi kita masih mendengar Pak Arsul dengan jelas di sini. Masih mendengar ya? Masih dengan jelas. Jadi udah mulai menguat namanya setelah sukses begitu penyelenggaraan Asian Games-nya. Betul, meskipun bukan satu-satunya nama ya, ada beberapa nama yang lain juga ya, termasuk nama-nama yang dipersepsikan sebagai dekat dengan kalangan pemilih milenial. Kalau begitu apa yang akhirnya meyakinkan, ini harus Erick Thohir yang menduduki jabatan ini? Tentu pertimbangannya dan kemudian pengambilan keputusannya ada Pak Jokowi ya, dengan tentu beliau berkonsultasi dengan Pak Kiai Ma'ruf Amin juga. Tetapi yang jelas pada hari Rabu malam yang lalu
para sekjen 9 orang ini berkomunikasi, bertemu dengan Pak Jokowi dan